tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu, selanjutnya sebelum kita mulai kajian kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini puasa? Udah puasa? Ya, puasa Yaumul Bid hari ini ya. Hari ini, besok dan lusa. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini, kenapa? Sore hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang apa saja perbuatan yang dapat menghapus amal kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi gini Bu, kita ini kalau beribadah kan pengen masuk surga, betul? Karena cukuplah kita capek di dunia, tapi kalau bisa meninggal kita masuk surga, betul? Nah, di surga itu nggak ada syariat. Ya, tidak ada syariat, tidak ada banyak aturan seperti kita di dunia ini. Maka tugas kita dalam hidup ini adalah memperbanyak kebaikan, menyedikitkan berbuat dosa. Masalahnya kita takut ini adalah dosa kita kerjakan, kebaikan kita kerjakan, tahu-tahu dilakukan pula hal yang bisa menghapus kebaikan kita. Kalau bahasa orang Minangnya pudua. Dosa kita kerjakan juga, kebaikan kita kerjakan juga, tapi tahu-tahu kebaikan kita ini habis karena amal yang akan saya sebutkan hari ini. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita melakukan salah satu di antara sifat ini. Kalau ada kita yang memiliki sifat ini, segera keep moving, berubah. Tugasnya, tujuannya apa? Supaya amal kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kenapa? Karena ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa saya sering bilang kepada jamaah, banyak berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa? Karena semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak peluang kebaikan kita itu diterima. Semakin sedikit kita berbuat baik, semakin sedikit peluang kebaikan kita diterima. Ada orang yang berbuat baik 10 kali, hilang 3 pahalanya, mungkin karena dia ria, masih ada 7, betul? Ada orang yang berbuat baik cuma 2 kali, hilang pahalanya yang 2 itu, maka dia 0, habis. Sementara dosa akan terus. Maka di usia kita yang sudah 40-an, 50-an, tidak ada waktu lagi. Fokuskan diri. Bagaimana ceritanya kita memperbanyak kebaikan? Apakah dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita,
dengan umroh kita, dengan zikir kita. Nggak usah pikir banyak lagi. Mau anak menantu nggak sesuai keinginan hati, tawakal sama Allah. Mau anak masih melawan, ingatkan, doakan, tawakal sama Allah. Mau suami nggak sholat, ingatkan, doakan, tawakal sama Allah. Karena pada akhirnya nanti kita masuk surga dan masuk neraka memperjuangkan semua amal kita sendiri. Maka jangan semuanya dibawa stres. Suami saya nggak sholat, gimana ustazah? Ingatkan, doakan. Setelah itu serahkan sama Allah, selamatkan diri kita. Jangan sampai suami nggak sholat, anak nggak sholat, tetangga bikin kita pusing, ujung-ujungnya kita nggak fokus dalam ibadah. Maka saya sering bilang sama emak saya, nggak usah banyak fikir, bukan waktunya lagi. Untuk ibu-ibu, apapun kondisi masyarakat, kondisi majelis taklim, kondisi RT, kondisi RW, masalah-masalah dunia, nggak usah ibu banyak fikir. Fikir aja caranya satu, biar gimana caranya masuk ke dalam surga. Perbanyak ilmu, perbanyak amal, nggak usah banyak fikir. Ini semua mau difikirkan. Kok ketawa? Semua mau difikirkan. Menantu tak sesuai keinginan hati, anak yang kayak gini, suami kayak gini. Bu, hidup ini cuma sementara saja. Tugas kita mengingatkan mereka dan mendoakannya. Tapi kita tidak usah pikir. Kita fokus gimana menyelamatkan diri kita. Karena di dunia aja kita sayang-sayang sama anak. Di dunia aja anak-anak sayang-sayang sama ibu. Di dunia aja ibu-ibu sayang sama abang, sama suami. Di akhirat kita berantu-antu, Bu. Memperjuangkan nasib kita masing-masing. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud. Di usia 40-an, 50-an, tidak usah banyak fikir. Fikir gimana caranya biar masuk surga, memperbanyak amal. Yang lain-lain tak usah fikir. Ini semua ibu fikir. Berita artis ibu fikir juga. Yang ini kok dia bercerai, sayang ya, padahal dia kaya. Yang ini kok dia cerai ya, sayang ya, padahal dia narkoba. Kok narkoba, padahal dia kaya. Entah apa-apa aja yang ibu fikir, nggak ada impact untuk diri kita. Iya kan? Nggak ada manfaat untuk diri kita, yang ada kita cuma berdosa saja. Dah? Paham tuh? Nanti kalau udah mau ngomong lagi, diam, fokus kepada ibadah kita. Makanya saya sering bilang, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Semoga amal kita itu menjadi ladang kita menuju surga. Kita ini mesti masuk surga, karena dunia ini sudah terlalu fana. Wa mal hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Maka dunia ini tempat senda gurau dan bermain-main. Kalau kata teman saya suka ngomong begini, Nel, iya, dari muda kerjaan kau ke masjid aja terus, masjid terus, masjid terus. Hidup nih cuman sekali, Nel, nikmati aja lah. Saya biasanya jawab, justru hidup cuman sekali, maka hidup ini murni untuk Allah. Karena hidup ini cuman sekali, maka hidup ini harus serius untuk Allah. Jangan mentang-mentang hidup ini cuman sekali, kita habiskan untuk main-main, untuk hal yang tak bermanfaat. Justru hidup nih cuman sekali, maka kita harus berjuang untuk Allah. Insya Allah. Nah, tapi dalam memperbanyak amal, dalam memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah, tuh amal itu kan kita lakukan, harus dijaga biar pahalanya ada, tidak hilang. Nah, ini loh yang saya maksud. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita udah puasa, kemarin kita puasa Zulhijjah, ya, kemudian puasa Tarwiyah, puasa Arafah, hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, besoknya lagi Yaumul Bid, ya kan? Kemudian kita lagi ada namanya sedekah, kita rajin sedekah subuh, kita rajin baca Quran, hadir majelis taklim, dengarkan ceramah ustadz tekantuk-kantuk, kan banyak amal kita itu kan? Walaupun tekantuk-kantuk kan ada amal kan? Nah, ini amal nih, Bu, harus dijaga ini. Jangan sampai pahalanya hilang karena perbuatan kita. Ya, kita kurban, jangan sampai pahala hilang. Jadi amal yang sudah kita kerjakan, kita jaga, kita rawat, jangan hilang. Nah, kita akan bahas nih waktu yang singkat insyaallah. Gimana amal, sesuatu perbuatan yang menyebabkan amal kita itu menjadi hilang. Dosa diperbuat juga, amal diperbuat juga, hilang karena yang saya sebutkan ini. Udahlah, Bu, payah kita masuk surga, nggak ngangkat dia. Oke? Yang pertama yang menyebabkan amal kita menjadi gugur di mata Allah adalah perasaan ujub. Apa namanya? Ujub. Pernah dengar ujub? Apa itu? Kalau merasa diri lebih baik, takabur.
sombong, ujub. Oke, ujub. Saya jelaskan ya. Jelaskannya lah saja, main teka-teki. Capek jemaah mikir. Ustazah kan diundang untuk ceramah, bukan hanya kami. Jadi ujub itu adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri. Nggak jelas? Suara jelas? Ujub itu adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri. Merasa diri itu paling mantep ibadahnya, merasa diri itu paling taat, merasa diri itu pokoknya paling ahli surga, gitu loh. Itu ujub. Ya, dia merasa dirinya, tapi ujub itu dalam hati ya Bu. Kalau sombong dia ngomong ke orang, ini ujub nih. Ujub ini adalah feeling, perasaan merasa dirinya itu banyak ibadah gitu loh. Paham gak maksudnya ini? Tengok diintipnya orang sedekah subuh cuman 1.000, dia 1.500, gitu kan? Orang masukkan 1.000 sedekah subuhnya, mantap aku lagi 1.100. Wah, dia masukkan 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Tapi ada rasa, ada feeling, ada touch, ada perasaan dia lebih banyak, lebih taat, itu menghilangkan pahala walaupun posisinya tidak kita ucapkan sama orang. Hati-hati Bu. Ya makanya ibadah itu kan saya sering bilang, jangan bandingkan, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Kita itu hanya perlu lebih baik dari diri kita di masa lalu. Ya, dari diri kita di masa lalu. Contoh ibu-ibu, kemarin berkurban, betul? Nah, makanya saya sering bilang kepada jemaah, ukur hati kita, jangan sampai ketika kurban itu kita ujub. Walaupun tidak semuanya, tapi saya wajib mengingatkannya. Kadang-kadang kita berkurban tak terbaca doa kurban. Yang ada kita sibuk foto aja dengan sapi dan kerbau itu. Iya kan, saya bingung melihat orang kurban. Orang yang berkurban sibuk mengikat hewan kurban, dia sibuk pula berfoto. Padahal kalau dia mau aja sedikit, dia tinggal baca doa, Allahumma hazihi minka wa ilaika rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini kurban darimu, aku kembalikan kepadamu, terimalah dariku. Menangis kita, uang kita pas-pasan, cukup-cukupan, masih Allah gerakkan hati kita untuk kurban, masih Allah gerakkan hati kita untuk ibadah. Kita menangis terharu karena iman yang Allah berikan kepada kita. Ini ndak, bukan semuanya. Sibuk orang memotong, ada sibuk pula berfoto. Ini kan? Nah, ini bahaya ini. Bukan tak boleh, tapi wah repot. Jadi begini ibu-ibu ya. Berfoto pula dengan kerbau. Bau, sini bau. Wah, come here. Berfoto. Tas. Before. Before. Pas udah terbelalak mata kerbau tuh difotonya lagi. Tap. After. Buat status. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Hari ini aku berkorban besti. Shalalalala. Ya. Sebenarnya tergantung iman kita ini. Kalau iman kita kuat, maka itu akan menjadi syiar dakwah. Wah, aku aja yang susah kurban, masa lu enggak, kan gitu ya? Akan jadi dakwah. Tapi kan kita ragu nih iman kita ini. Jangan-jangan iman kita cukup makan aja, sehingga yang terjadi bukan dakwah, yang terjadi adalah ujub, merasa diri itu paling taat ibadah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Bukan tak boleh posting, bukan tak boleh berfoto, bukan tak boleh, tapi ukur keimanan kita. Oh, berarti semua orang yang memposting itu adalah ujub? Enggak, tergantung kondisi hati. Tapi yang jelas ujub ini adalah perasaan paling taat ibadah, paling mantap ibadah, itu bisa menghilangkan amal kita. Na'udzubillah. Maka orang yang beriman, nih saya buka rahasianya ya, orang beriman itu semakin banyak ilmunya, semakin dia merasa sedikit ilmunya, dan dia akan berpikir dia banyak tak tahu. Semakin dia hadir pengajian, semakin dia bingung, ternyata banyak aku yang tak tahu. Semakin dia taat ibadah, semakin dia
melakukan yang namanya merasa dirinya itu ibadahnya tidak terlalu kuat. Itulah iman. Kalau sebaliknya itulah ujub. Ujub adalah melakukan sebuah aktivitas yang kita merasa paling taat gitu loh Bu ya. Paham maksudnya ini? Nah, na'udzubillah kalau ada banyak di antara kayak gitu, kita yang kayak gitu, saya tak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan tengok-tengok kawannya gitu ya. Nah, hanya kita dan Allah yang tahu, maka kita berubah. Perbanyak istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu ya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, inilah ya ujub, rasa. Ya, hati-hati. Oke? Jaga ya. Nah, yang kedua, amal yang dapat perbuatan yang dapat menghilangkan pahala kebaikan kita. Sekali lagi, misi kita adalah kita kurangi dosa, perbanyak pahala, jaga pahalanya itu supaya jadi milik kita. Jangan kita rusak dengan sifat yang akan saya sebutkan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita kehilangan pahala. Pahala itu dijaga dan dirawat. Nah, yang kedua, amal yang dapat menghilangkan pahala kita adalah ria. Apa itu ria? Ria itu apa? Pamer, membanggakan diri, sama. Kalau ujub perasaan paling taat. Kalau ria itu asal kata ria itu adalah ro'a yaro, artinya adalah menampak-nampakkan kebaikan. Nah, itu ria. Memperlihatkan kebaikan itu adalah ria. Memperlihatkan kebaikan kita itu adalah ria. Bukan memperlihatkan apa yang kita punya, itu beda. Ini ria ini dalam hal ibadah. Kita punya kita punya mobil, kita pamer, bukan kayak gitu. Itu bukan ria, itu pamer namanya. Yang dinamakan dengan ria, kan tadi tema kita apa saja yang bisa menghilangkan amal kebaikan kita, kan gitu ya. Nah, kalau ujub kita beribadah tapi merasa diri ini paling banyak ibadahnya. Kalau ria kita beribadah tapi pengen ibadah tuh dilihat orang. Kalau punya mobil baru pengen dilihat orang tuh bukan ria namanya, karena mobil baru bukan ibadah. Kalau punya jilbab baru pamer, aku jilbab nih, itu bukan ria namanya, itu pamer namanya, nanti lain lagi. Nah, ini dalam hal ibadah. Ria itu adalah menampak-nampakkan ibadah kita, pengen diindra atau dilihat sama orang, ya. Contoh misalnya ibu-ibu, makanya ada dalil ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Makanya kita itu beriman dan bertakwa jangan saat banyak orang aja. Ada orang atau tidak kita harus juga bertakwa. Banyak kita nih ibadah na'udzubillah hanya untuk dilihat orang saja. Ada yang ngomong sama saya, Ustazah yakin gak jemaah Ustazah itu nutup aurat kalau pergi ke pasar? Yakin 100% kata saya. Terus kalau nyiram bunga doang depan rumah yakin gak Ustazah? Ragu saya kalau itu saya. Artinya dia bertakwa saat orang rame, saat sendiri tidak. Contoh ya, berapa banyak anak muda kita yang kalau dia ketemu kawannya di rumah, di luar, itu ramahnya luar biasa. Apa kabar Besti? I miss you. Udah lama ya nggak ketemu. Cipika-cipiki, shalalalala. Tapi nyampe di rumah, orang tuanya dimarah-marahinnya aja. Dilawan-lawannya aja. Jadi dia ramah dan bertakwa hanya di luar, di dalam rumah tidak. Berapa banyak para istri-istri yang dengan kawannya ramahnya luar biasa. Tapi di rumah suami ya dia lawan-lawan saja. Para suami yang di luar menjadi superhero, apapun dia kerjakan. Tapi di rumah ngangkat galon aja marah-marah. Oh ya, gitu ya. Nah, jadi inilah bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini yang saya maksud. Nah, makanya kita kembali kepada ria. Ria itu adalah kita ibadah
Dan tujuan kita ibadah itu hanya supaya ditengok oleh orang saja. Makanya keimanan seseorang itu diukur bukan saat dia berada di Mekah Madinah. Orang yang tak sholat di Indonesia, di tempat kita, dia tak sholat di tempat kita, ya, tapi di Mekah dia tetap sholat itu. Kenapa? Kenapa? Karena dia ibadahnya di sana saja. Nah, keimanan seseorang bukan diukur saat dia haji dan umrah, tapi sampai di lokasinya, di tempatnya, di daerahnya tetap sholat dan ibadah enggak dia. Kalau dia tetap sholat, itulah keimanannya. Kalau enggak, berarti enggak. Paham saya ini? Nah, ria itu adalah ingin menampakkan kebaikan, atau nama lainnya menyebut-nyebut kebaikan. Makanya saya sampaikan satu dalil, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Tidak usah ibu nolong orang, tidak usah berbuat baik, daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Ini sering saya suara-suarakan ini, tidak usah berbuat baik, lebih baik daripada berbuat baik tapi nyebut-nyebut. Waduh, susah kita itu, repot kita. Jangan. Contoh nih, saya sering contohkan begini. Katakan ada ponakan kita tinggal di rumah kita 4 tahun. Kita biayai dia kuliah, kita biayai dia sekolah sampai dia jadi orang sukses. Kita kasih dia makan. Suatu ketika anak kita butuh bantuan dia waktu dia sukses. Sibuk dia, tak sempat dia menolong kita. Nanti lante. Lalu kita ngomong sama orang, tengoklah tua keponakan aku tua. Dulu 4 tahun tidur di rumahku, makan di rumahku, kuliah aku yang biayakan. Sekarang waktu anakku butuhnya, dia tak kemana-mana aja. Tak kemana-mana hidungnya. Detik itu juga hilang pahalanya. Kalaupun ada rasa itu dalam hati saja, jangan diucap. Saya baik dengan ibu, saya baik, saya baik, saya baik, saya baik, saya baik, saya baik, saya baik. Suatu ketika saya butuh bantuan ibu. Lalu ibu tak bantu saya. Apa kata saya? Saya ceritakan ke orang-orang. Woi, tengoklah tua ibu tua. Pas dia butuh aku bantu dia. Sekarang aku minta bantu tak kemana-mana dia. Padahal dulu aku bantu dia. Dah, detik itu aja hilang pahala. Oke. Aman jantung? Terdiam semua. Nah, terasa ya, minta maaf ya, harus saya sampaikan. Jadi karena begitu dia. Makanya wajar Pak Ustadz itu suka ceramah kayak gini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Kalau tak baik cakap kita ini, diam ajalah. Daripada akhirnya kita menyebut-nyebut kebaikan kita. Kenapa ada orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan? Karena dia tak tahu satu hal saja, bahwa kebaikan dia sudah dibalas oleh Allah dengan kehidupan yang sekarang. Jangan pernah berharap kebaikan kita itu akan dibalas oleh orang yang kita berbuat baik kepada dia. Bahkan kebanyakan kalau kita baik sama orang, dia tidak balas dengan kebaikan, justru bisa jadi dia pengkhianatnya. Betul ya? Tapi tenang aja, yang membalas bukan orang itu, tapi yang membalas adalah Allah. Saya kalau mau disuruh pilih mana lebih bagus, kebaikan saya dibalas oleh orang yang saya baik sama dia atau dibalas oleh Allah, lebih baik dibalas oleh Allah. Kalau orang itu yang balas seberapa lah, cuman kemampuan dia cuman manusia. Maka betul kata Pak Ustadz, berbuat baik tangan kanan, lupakan tangan kiri. Nah, jangan pernah sebut kebaikan kita, walaupun cuman sedikit. Dia akan menggugurkan segala macam pahala kita. Capek berbuat baik, kita sebut-sebut pula, nampak-nampakkan sama orang, ada perasaan ria, hilang amal kebaikan kita. Oke. Oke. Hati-hati ya. Walaupun niat kita benar, cara kita salah nggak bisa.
Suami ngasih uang ke istri. Ini ya, untuk nafkah bulan ini 5 juta. Besok istri minta, bang minta duit bang, untuk apa? Untuk dress code bang. Dikasih. Nih nanti minta lagi, bang minta lagi bang. Apa? Dress code lagi. Lah kan kemarin dress code, majelis taklimnya banyak bang, kasih lagi. Nanti minta lagi, bang minta duit bang, untuk apa? Untuk beli mukena bang, orang mukena orang warna-warni semua macam SpongeBob bang, aku putih aja bang, minta lah duit bang, dikasih lagi. Bang minta duit bang, untuk apa lagi? Sejadah bang, sejadah orang besar-besar bang, aku kecil aja bang, aku pengen sejadah lebih besar, dikasih lagi. Suatu ketika minta lagi bang, ngapa itu? Untuk beli lipstick bang, biar mantap aku rajin datang majelis taklim. Lalu suaminya sebut saat ibu minta, kemarin udah beli mukena, dress code, sejadah gede, kain sarung, sekarang lipstick lagi. Dikasih juga, tapi menyebutnya tak boleh. Boleh menyebut kebaikan, jangan saat orang itu meminta bantuan kepada kita. Nanti dibilang, yang hematlah sikit mah di waktu yang lain. Paham? Wah, itu bapak-bapak kena, ibu-ibu bisa kena, bisa sama anak. Ma minta permen gulu-gulu cucu mah, nih ya. Ma minta baju mah, nih ya. Ma minta layang-layang mah, nih ya. Ma minta robot-robot mah, nih ya. Minta lagi mah permen hot pop mah. Banyak kali minta, kemarin minta ini. Jangan kurangi, boleh menasehati tapi di waktu yang berbeda. Ini akhlak. Ria bisa menggugurkan amal kita. Oke? Terus kayak mana kami mau ngomong kalau banyak salahnya Ustaz aja? Jadi tabiatnya adalah semakin sering kita belajar, semakin banyak salah, nggak apa-apa. Karena salah itu untuk diperbaiki. Yang pertama apa tadi? Ujub. Apa itu ujub? Merasa diri paling banyak ibadah. Habis amal. Yang kedua adalah ria. Ria adalah ingin dilihat oleh orang lain serta menyebut-nyebut kebaikan kita. Yang ketiga, bisa amal kita itu menjadi hilang, menjadi gugur seperti debu yang berterbangan, yaitu ketika kita melakukan yang namanya takabbur. Apa namanya? Takabbur. Pernah dengar kata-kata takabbur? Apa beda ujub dengan takabbur? Mendahului Allah. Apalagi takabbur? Takabbur bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya takabbur apa? Bahasa Indonesianya sombong. Takabur adalah sombong. Oke? Ujub kita bedakan tipis ya. Kalau ujub merasa dia paling taat secara pribadi. Kalau takabur merasa dirinya sombong. Sombong itu adalah sombong. Dia selalu merasa dirinya paling benar walaupun dia salah. Dia selalu merasa paling banyak ilmu. Dia selalu merasa dia itu lebih banyak tahu, itu sombong. Makanya kenapa berdebat dalam agama Islam tidak terlalu dianjurkan. Makanya ada dalil tentang dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang itu kepada kebaikan dengan jalan yang benar dan mau'izah, dan pengaturan yang benar. Ya, dan dengan bahasa yang benar, wajadilhum billati iya ahsan, dan perdebatlah dan lawanlah seseorang dengan cara yang baik. Kenapa berdebat tidak terlalu dianjurkan dengan ajaran agama Islam? Karena perdebatan hanya akan membuat kesombongan, merasa diri paling pintar, memuaskan akal tapi tak mendatangkan iman. Makanya kalau sudah ada perdebatan, ibu hindarkan dimanapun itu.
Tidak boleh. Ya, tidak boleh dilawan. Karena kalau kita takabur, kalau kita berdebat, ada kemungkinan kita akan menjadi orang yang sombong, merasa lebih pintar dibanding orang, merasa lebih baik dibanding orang, merasa lebih taat dibanding orang, merasa lebih berilmu dibanding orang. Kalau kita belajar pada ulama-ulama terdahulu, ilmunya luar biasa. Minder kita. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta, kitab gurunya Imam Malik itu usia 10 tahun. Hafal 30.000 hadis itu di usia 15 tahun. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Imam Maliki punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Abu Hanifah lain tempatnya. Ini orang 4 ulama mazhab ini berilmu semua ini. Ada Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, punya murid Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi dia lain sendiri. Tapi keempat-empat ini jauh dari kesombongan. Tidak pernah membenarkan ilmunya di atas ilmu orang lain. Masya Allah. Sementara kita sibuk aja dengan berdebat soal agama. Coba kita bayangkan. Yang menganjurkan kita kunut subuh, itu adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu ada kunut subuh, ada kunut witir, itu yang menganjurkan adalah Imam Syafi'i. Oke? Sementara Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu tidak menganjurkan kunut subuh. Suatu ketika Imam Syafi'i itu sholat di masjid lingkungannya Imam Hanafi. Waktu itu Imam Syafi'i menjadi imam dan sahabat menjadi makmum. Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Imam Syafi'i, "Hei imam, apa engkau tidak kunut sementara engkau menganjurkan kami kunut?" Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sedang sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Saya hargai pendapatnya. Luar biasa. Sama-sama pintar tapi tak sombong. Kita lain cerita. Ada pakai chain setelah itu ya kan. Nah gitu ya. Nah gitu ya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah jadi ini yang kita maksud bahwa orang dulu dia jadi ada kaidah dalam menuntut ilmu. Yang aku katakan benar ada kemungkinan salah. Yang kau katakan salah ada kemungkinan benar. Itu ulama madhab. Coba guru dan murid. Masih lama azannya? Lama lagi ya. 23 menit lagi azan. Ya kita berhenti 10 menit 15 menit lagi ya. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya seperti ini. Antara tadi Imam Maliki punya murid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu lain sendiri ya. Bayangkan mereka guru dan murid tapi sering berbeda dalam hal ilmu. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu suami istri batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Syafi'i batal, Imam Hanafi tidak batal. Imam Maliki batal kalau muncul syahwat aja. Padahal tadi saya bilang Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, guru dan murid berbeda pendapat. Masya Allah. Imam Maliki mengarang kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Um. Guru dan murid saling sayang, perbedaan pendapat, saling menghargai karena dua-duanya bersumber dari. Saya teringat suatu ketika Imam Malik mengarang sebuah kitab namanya kitab Al-Muwatta. Saking mantapnya kitabnya sampai ingin dijadikan undang-undang di kota Madinah. Lalu apa katanya? Jangan jadikan kitabku sebagai undang-undang karena bisa jadi pendapat muridku Imam Syafi'i lebih hebat dibanding pendapatku. Tidak ada kesombongan. Semakin tinggi ilmu, semakin tidak merasa terlalu benar. Semakin tinggi ilmu, semakin menghargai orang lain. Kalau ada orang tinggi ilmu tetapi tidak menghargai orang lain, merasa diri paling benar, itu cuman hardware-nya, software-nya belum lagi. Maka ada semacam kaidah, siapa yang masih menyalahkan orang lain,
maka dia belum belajar. Siapa yang menyalahkan diri sendiri, maka dia sedang belajar. Siapa yang tidak menyalahkan siapa-siapa selagi tidak melanggar syariat, maka dia telah belajar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang sombong. Sombong dalam hal apa? Sombong dalam hal ilmu kita. Sombong dalam hal apa? Dalam hal amal kita. Ya, kita udah tahajud tiap malam. Aku kau tahajud tuh udah gampang sama aku dah. Udah bertahun-tahun dah slow ya. Aku kalau puasa Daud tuh geleng saja. Gampang saya puasa Daud tuh nyo. Ada perasaan sombong. Nauzubillah, hilang amal. Ya, dalam hal harta duniawi. Ya, kita merasa diri kita lebih baik dibanding orang, sehingga nggak merasakan orang lebih susah daripada kita. Itu adalah kesombongan. Dia akan menghilangkan amal kita. Nauzubillah. Oke, 4 poin aja hari ini. Yang tadi ujub. Ya, 4 belum. Yang 4 belum. Ya, nomor 1 apa tadi? Ujub, merasa paling taat. Yang kedua, ria, merasa ingin ditengok oleh orang lain. Yang ketiga, takabur. Takabur itu adalah sombong, ya, merasa paling. Nah, yang keempat, jarang nih kita. Nomor 4 ini larinya kemana-mana, tapi ini sebuah kenyataan bahwa yang akan mengangkat kebaikan kita, menggugurkan kebaikan kita adalah ghibah. Apa namanya? Ghibah. Kok ghibah iya juga Ustazah? Cemana lah ini Ustazah? Ditonton. Cuman drama aja. Nggak boleh ikutan, nggak boleh merespon, dalam hati aja, anggu-anggu, jangan. Dalam hati aja. Ghibah, saya jelaskan. Kenapa sih ghibah itu bisa menggugurkan pahala kita? Apa sih hubungannya? Ghibah itu ngeri, Bu. Yang pertama, Bu, ada dalil man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha. Saya menyebar gosip tentang orang. Orang ini nyebar dosa, nyebar dosa. Dosa ibu semua saya tanggung tanpa ngurangin dosa ibu-ibu semuanya. Itulah namanya dosa jariah. Maka cobalah perhatikan berapa dosa akun gosip. Nyebar, maka itu akan menjadi dosa jariah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saya akan jelaskan kenapa ghibah itu bisa menggugurkan segala macam kebaikan kita. Bu, ada dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Itu lain, ya, jangan kalian buka salah orang, jangan mata-matai orang. Dalam hadis lain, dosa ghibah itu adalah dikatakan ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan faqarihtumuh. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian kalau kalian gosipkan dia? Jadi kalau saya digosipkan orang, dia sama dengan memakan bangkai saya yang telah busuk. Maksudnya apa? Orang yang berghibah tak minta maaf di dunia, tetap akan minta maaf di hari akhirat, dan ini sebuah kepastian. Hakimnya bukan manusia, hakimnya adalah Allah Azza wa Jalla. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Saya ghibahkan ibu, lalu kemudian saya tidak minta maaf sama ibu, saya akan tetap mencari ibu di akhirat. Loh, ngapain saya? Saya akan kasihkan amal saya kepada ibu. Pertanyaannya, gugur nggak amal saya? Gugur amal saya? Gugur. Makanya ghibah itu termasuk yang bisa mengangkat pahala kita. Paham? Paham nih? Luar biasa. Jadi tidak boleh menceritakan jeleknya orang lain kecuali untuk mencari solusi saja. Maka boleh menceritakan aib suami di hadapan ustadz untuk cari solusi. Boleh ceritakan aib anak di hadapan gurunya untuk cari solusi. Tapi kalau cuma cerita aja nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita tetap akan diminta pertanggungjawaban. Ya, pulang, gak sering saya bilang, pulang pesta jalan berempat. Datang orang pertama cerita, tak apa-apa gulainya ndak enak dah. Kena ibu gosipkan tuh tukang masak. Datang orang kedua, iya pengantinnya jelek, suaminya ganteng padahal. Mau-maunya dia ya pasti kena banyak duitnya. Dah kena bu, cari bu pengantin di akhirat bu.
Datang orang ketiga. Iya, ngapa gitu? Alisnya bengkok, mandamnya tak apa-apa. Masa murahan sih? Kan laki-lakinya pengusaha. Ya, nggak penting tuh. Cari mereka tuh semua mandam beserta seluruh staf dan jajarannya. Cari di akhirat. Datang orang keempat. Iya, gulainya juga nggak enak. Jalang, ada kena lah tukang masak. La haula wala. Makanya cakap tuh pikirlah dulu. Ngomong tuh dipikir, apapun ngomong jelek tentang orang itu gosip. Iya, kalau ibu bisa tracking dia, ibu cari dia di dunia, ibu minta maaf sama dia. Kalau tidak, Bu, ibu akan ketemu di akhirat, pahala kita kasih ke dia. Nauzubillah, hati-hati. Apa, mau protes? Apa? Tafadhol. Salah. Ibu hanya boleh mengevaluasi pemerintah, tak boleh menjelek-jelekkan. Tidak ada negara ini yang sempurna, tidak ada. Mau ibu nengok negara paling berkembang, tidak ada. Kecuali kalau ibu mengevaluasi dalam bentuk surat, menyampaikan kepada anggota dewan, menyampaikan kepada pemerintah, menyampaikan kepada ketua tokoh masyarakat. It's okay. Hah? Menyampaikan lewat TikTok. Ibu buka aib orang. Ada orang salah, kita ngomong nih salah, kita sampaikan di TikTok. Gosip, Bu. Kalau dia benar, fitnah lebih parah lagi. Makanya muhasabah lil nafsi, mengingatkan orang itu face to face, nggak boleh di hadapan publik. Saya punya mahasiswa, lalu nakal dia, di belakang dia baring-baring aja, marah saya sama dia, nggak boleh saya ambil spidol, saya lempar dia, saya membuka aibnya di hadapan orang, itu berdosa. Ghibah itu adalah menunjukkan salah orang di hadapan orang lain. Walaupun niat saya benar, tapi cara saya tetap salah. Maka kalau saya mau negur mahasiswa saya itu, tunggu dia tinggal sendiri atau saya panggil dia. Ibu marah dengan 4 anak, marah anak pertama 3 jangan sampai tahu. Malu dia, terbuka aibnya. Niat ibu benar, cara ibu salah. Tak boleh. Apapun itu. Makanya kalau nggak penting, memang nggak perlu ngomong kita di dunia ini. Kalau nggak dia... Contoh, mendengarkan ceramah, pulang dengar ceramah, ya baru nyampe keluar masjid, entah apa ustadznya nak ngerti kita kaji, ustadznya bikin ngantuk, adalah ya Allah, cari Pak Ustadz itu di dunia atau sampai ketemu di padang mahsyar. Bisa sih minta maaf dengan Pak Ustadz kalau udah mau datang Ramadan tahun depan, ya kok dia datang, kalau udah pulang kampung pula dia. Coba nikmati aja lah. Itu kita akan kasih semua pahala kita untuk dia. Karena kita mempertanggungjawabkannya di dunia dan di akhirat. Oke? Nah, jadi solusi yang mana? Udah telanjur gosip? Solusinya gimana Ustazah? Saya udah telanjur ngomongin orang, gitu ya, kita nggak sebut nama, ngomongin orang. Solusinya gimana? Kita kan nggak ketemu sama dia, iya kan? Kita nggak ketemu sama dia. Dia entah di mana kita. Makanya lain kali jangan ngomongin orang yang nggak akan dikenal. Nah, paham tuh? Nah, ini sebelum saya jawab atau nggak saya jawab aja biar takut ya. Orang ini udah nggak ada, gitu ya. Orang ini udah nggak ada. Atau orangnya ada, tapi nggak mungkin kita ke Jakarta nyari dia. Yang kita gosipkan artis misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah pertama sebutkan kebaikannya. Sebutkan kebaikannya. Syiarkan kebaikannya. Nggak ada baiknya itu nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh kita ngomong orang nggak ada baiknya. Berarti kita terbiasa menengok buruknya orang. Nggak boleh. Kita itu kalau mau jadi orang beriman, biasakan nengok baiknya orang. Jangan buruknya aja ditengok. Kalau kita bilang tidak ada orang baiknya, berarti itulah cara kita melihat orang. Itu nggak boleh. Dah, saya marahin nanti nih. Oke? Jadi sebutkan kebaikannya. Oke? Yang kedua adalah doakan dia. Yang ketiga mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak istighfar, salat taubat. Yang keempat lakukan yang saya sebutkan, doa supaya menipiskan dosa ghibah. Menipiskan, saya tak jamin menghilangkan ya, menipiskan. Tapi jadilah daripada nggak goyang. Allahumma gfirli walaha.
Kalau dia gini aja lebih gampang. Allahumma gfirli walahum. Allahumma gfirli walahum. Allahumma gfirli walahum. Biar dia bisa untuk satu orang, boleh banyak orang. Allahumma gfirli walahum. Apa arti? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Satu, sebutkan kebaikannya. Dua, doakan dia. Tiga, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, Allahumma gfirli walahum. Komentar negatif aja. Kalau komentar baik, bagus, lanjut. Kita mau komentar, kita mau balas komentar, kita mau balas chat, kita mau komentar di online. Kalau dia positif, lanjut. Bagus, justru itu mendatangkan pahala buat kita. Kalau kita misalnya mau komentar yang baik, tapi yang tak baik, berhenti. Cukup simpan dalam hati, telan, habis itu letakkan, lupakan, pergi sholat. Oke? Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kajian pagi ini, kajian sore ini harus kita tahu supaya amal kita ini tidak hancur dan musnah karena perbuatan kita sendiri. Capek kita beramal, masa mau habis karena perbuatan diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Ujub. Kedua? Ria. Ketiga? Takabbur. Yang keempat? Ghibah. Dah. Pokoknya ya, tafadhol. Pertama tadi sebutkan kebaikannya. Ya, pokoknya ibu misalnya menjelek-jelekkan siapa gitu ya. Ibu ganti Bu dengan membaik-baikkan dia. Nanti orang pada bingung Bu. Kemarin kau jelek-jelekkan, sekarang kau baik-baikkan, kata Ustazah Nela cara bertaubat. Ya. Yang ketiga adalah doakan dia. Yang pertama tadi sebutkan kebaikannya. Yang kedua doakan dia. Dah. Yang ketiga perbanyak kita istighfar. Ya, sholat taubat, istighfar, mohon ampun sama Allah, kan kayak gitu ya. Dan yang keempat baca yang tadi. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Jangan ulang lagi ngomongin orang. Ya, jangan ulang lagi. Ngeri Bu, ibu ngomongin orang malam nih, toto besok pagi dia meninggal. Dicarinya malam-malam. Enggak ya. Na'udzubillah. Oke, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Orang yang masih ngomongin orang berarti belum terlalu sibuk dengan hal yang positif. Kalau kita sibuk, kita tak ngomongin orang. Tafadhol. Saya itu ndak pengen gosip Ustazah. Cuman ada orang yang menceritakan jeleknya orang ke saya. Cara saya gimana? Wah, itu cara paling gampang banget biar nggak jadi gosip. Ada orang yang menjelek-jelekkan orang ke saya. Mungkin niatnya adalah curhat. Cara saya gimana? Yang pertama, jangan mengganggu. Iya ya, bapaknya kayak gitu juga. Makin lama makin songong dia tuh, mentang-mentang ganti suami udah 8 kali. Jangan ditambah gosip. Yang kedua, jangan diem. Oke? Kemudian yang ketiga, jangan mengganggu. Iya juga ya. Jangan. Caranya gimana? Satu-satunya cara adalah sebutkan kebaikan orang yang dia gosipkan atau tenangkan hatinya tanpa menyebutkan kejelekan orang yang dia gosipkan. Contoh yang pertama, sebutkan kebaikan orang yang dia gosipkan. Suami aku tuh ya, misalnya, atau dia, tetangga aku tuh sombong betul, sejak ganti suami sombong betul. Walaupun kau bilang dia sombong, dia tuh banyak loh sedekahnya, misalnya. Makanya tadi saya bilang banyak-banyak nengok baiknya orang. Supaya bisa kita komentar baik itu dapat pahala. Nah, atau cara yang kedua, dia gosipkan orang lain. Caranya adalah kita tenangkan dia tanpa mengiyakan ucapannya tadi. Udahlah kau sabar aja. Dosa itu pula kau pikirin. Sabar aja. Pokoknya lakukan aja lah apa yang mau kau kerjakan. Itu nggak usah dipikirin. Semoga ke depan dia berubah. Itu jangan ibu sambung. Jangan ibu kasih bumbu. Sumbu kompor pendek pula. Meletus nanti. Jadi caranya sebutkan kebaikan orang itu.
atau tenangkan dia tanpa mengiyakan kejelekannya. Saya sering banget kok dicurhatin orang dengan menjelek-jelekan orang lain, tapi bisa saya katakan jarang terjebak karena sudah biasa. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah biasa, yang belum biasa, biasakanlah. Sebutkan kebaikan, ajak dia berbaik sangka dengan orang yang dia gosipkan. Kan mantap itu. Suami aku tuh kayak dinding, aku ngomong panjang tapi dia gitu aja loh suami aku misalnya. Jangan ibu bilang iya memang kayak gitu suamimu, salah pilih kau dulu, jangan kayak gitu. Nah ibu ngomongnya udahlah kau syukuri suami kau kayak gitu daripada cerewet kayak suami orang-orang. Lebih baik lagi dia diam kayak gitu. Yang penting dia bertanggung jawab, menafkahi lahir batin. Tidak ada orang sempurna. Jangan banyak kali maunya dirimu. Gitu. Harus bisa kayak gitu. Makanya itu namanya islah, bukan gosip. Nah, kalau tidak bisa kayak gitu, di rumah aja lah. Oke. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya ibu-ibu ya. Oke, barakallah. Masih lama azan ya? Oke.